Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran simulasi komunikasi digital bersama saya Pak Syaifal Prabudianto. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan saya minta ketua kelasnya untuk berdoa, maksud saya memimpin berdoa. Silakan. Terima kasih. Semoga apa yang kita bacakan doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya kelas ini lengkap ya kehadirannya ya. Namun saya akan pastikan dengan mengabsen satu demi satu terlebih dahulu. Adik Siti Rahayu? Ya. Alex Setiawan? Oke, hadir semua. Terima kasih. Untuk materi hari ini adalah mengenai Petaminda. Namun sebelumnya, apakah kalian semua masih mengingat tentang pelajaran minggu lalu? Ya, mengenai algoritma ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai saat kita memasuki pelajaran berikutnya justru melupakan pelajaran yang telah lalu. Kita perlu sekali untuk selalu mempelajari materi yang baru, namun juga jangan sampai melupakan. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa mampu untuk membuat konsep Petaminda, kemudian juga merancang Petaminda menggunakan aplikasi. Oke, marilah anak-anak kita akan mulai materi kita pada kesempatan hari ini, yaitu Petaminda. Ya, siapa yang sudah tahu mengenai Petaminda? Angkat tangan. Ya, bisa. Silakan. Ya, semacam itu. Jadi kalau dari slide yang akan saya tampilkan di sini, definisi Petaminda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan Petaminda. Petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Jadi ada sebuah sistem di mana kita menggambarkan pola pikir kita, menggambarkan bagaimana cara berpikir agar lebih mudah untuk kita menemukan sebuah solusi dalam sebuah permasalahan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah contoh dari Petaminda, begitu, dari sebuah kasus alat transportasi. Di sini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transportasi air, darat, dan udara, di mana setiap item akan diberikan contoh-contoh transportasi darat seperti apa, udara seperti apa, dan laut seperti apa. Ya, semacam ini. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Adapun manfaat Petaminda menurut Buzan, yaitu pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis, secara bersamaan. Jadi ada keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri begitu. Kemudian membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, dan masih ada manfaat-manfaat yang lainnya. Menuju ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita menuju ke slide berikutnya, adakah yang mau memberikan gambaran manfaat lain yang mungkin belum ada dalam slide sebelumnya? Oh ya, boleh jadi semacam itu. Jadi menurut Michaeliko, manfaat Petaminda yang pertama adalah memberi pandangan menyeluruh terhadap permasalahan pokok. Kemudian merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, dan ada manfaat-manfaat lain yang ada di bawahnya. Nah, kita akan menuju bagaimana caranya membuat Petaminda. Petaminda pada konsep awalnya dibuat dengan menggunakan selembar kertas dengan pena, kemudian kalian akan menggambarkannya dengan sesuai kemampuan kalian, dan nanti di akhir acara saya akan meminta kalian semuanya untuk menggambarkan Petaminda menggunakan aplikasi berbasis website atau yang offline begitu. Adapun untuk penugasannya ada beberapa
item yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama adalah penugasan yang nanti akan saya share melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk segera cek Google Classroom. Segera akan saya share di situ. Kemudian ada tugas individu, di mana kalian akan menggambarkan konsepnya dalam selembar kertas. Dan kemudian yang ketiga adalah membuat ataupun praktek membuat peta minda menggunakan aplikasi berbasis website ataupun menggunakan aplikasi offline. Ada banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan seperti Xmind, FreeMind, Maple dan sebagainya. Silahkan bisa Anda browsing juga seperti apa peta minda. Apabila kalian masih belum memahami peta minda secara lengkap, apa yang saya sampaikan sekarang. Dan juga dalam Google Classroom nanti akan saya masukkan link-link YouTube ya yang bisa kalian pelajari. Insya Allah akan bisa membuat pengetahuan kalian bertambah. Ada link YouTube juga di situ dan juga ada beberapa bahan ajar yang juga saya sampaikan di situ. Nah, anak-anak, kalau kalian cermati di belakang di slide yang saya tampilkan, ada beberapa aplikasi yang berbasis website yang bisa kalian gunakan untuk menggambar peta minda. Yang pertama adalah Maple Light dengan lambang semacam ini. Jadi kalau kalian melihat ada di internet, lambang semacam ini adalah miliknya Maple Light. Bisa ada kalian cermati seperti apa cara menggunakannya, relatif mudah begitu. Kemudian menuju ke slide berikutnya, yaitu ada aplikasi yang lain, yaitu eDraw Mind Map dengan lambang semacam itu. Sama halnya dengan Maple, relatif mudah untuk digunakan. Dan kita akan ke slide berikutnya, ada FreeMind. FreeMind adalah salah satu aplikasi yang populer di kalangan para profesional dalam membuat peta konsep. Jadi FreeMind dianggap lebih untuk kalangan yang profesional begitu. Dan kita menuju ke slide berikutnya, ada MindMaster. Lambangnya semacam itu. MindMaster adalah alat pemetaan pikiran secara online yang memungkinkan Anda menangkap, mengembangkan dan berbagai ide secara visual. Apa yang kalian pikirkan bisa digambarkan dalam bentuk visual menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah saya sampaikan tadi. Ada Maple Light, ada MindMaster, FreeMind, dan ada satu aplikasi lagi yang sepertinya kalian juga sangat sudah familiar dan populer, namun mungkin kalian tidak menyangka kalau ini juga bisa digunakan, yaitu Microsoft Word. Ya, Microsoft Word dengan fitur Shapes di dalamnya bisa digunakan untuk menggambarkan pikiran, dalam hal ini yaitu peta minda. Anda bisa cari saja dalam fiturnya yaitu Shapes di situ, Add Text, dan kita akan praktekkan nanti. Adapun tes formatifnya yang saya minta untuk kalian kerjakan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah sebutkan jenis-jenis aplikasi penyusun peta minda. Kemudian gambarkan desain konsep peta minda, misalnya seorang penulis yang akan memulai tulisannya. Kemudian yang ketiga adalah gambarkan bahasa nomor 3 menggunakan aplikasi penyusun peta minda. Ada pertanyaan? Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini mengenai peta minda. Sebelum kita menutup acara ataupun pembelajaran kita pada hari ini, kita akan rangkum sedikit mengenai peta minda. Ya, peta minda adalah sebuah konsep cara berpikir kita, mempersederhana konsep berpikir kita agar kita mampu menemukan sebuah pemecahan masalah dengan menggambarkan sebelumnya ada di aplikasi peta minda. Namun sebelum kalian menggambarkan dalam peta minda, kalian juga harusnya menggambarkannya pada sebuah lembaran kertas terlebih dahulu, kemudian dituangkan menggunakan aplikasi pembangun peta minda. Ada Maple Light, kemudian ada FreeMind, ada Xmind dan sebagainya. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah saya share. Bahan ajar juga sudah saya share, semua ada di Google Classroom. Jangan lupa untuk selalu mengecek Google Classroom, karena materi kita hari ini, tugas dan sebagainya, dan juga jadwal pengumpulan tugas untuk pertemuan kita kali ini sudah ada di Google Classroom semuanya. Dan kemudian untuk materi pertemuan kita berikutnya adalah mengenai aplikasi pengolah kata yang seperti yang menurut saya yang paling
familiar di kehidupan kita, aplikasi pengolah kata adalah Microsoft Word. Pastinya kalian tahu kan? Ya, ya. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa bersama. Silahkan untuk kali ini saya minta untuk Andre untuk menutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Silahkan. Amin. Semoga Allah SWT memberikan ridhonya pada kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.